wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, rawahu Tirmidzi. Di dalam kitab Mukhtarul Haditsil Syarif yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di dalam hadis yang kelima menjelaskan hadis tentang anjuran untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang menjelaskan, menganjurkan bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar bisa mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatannya untuk beribadah kepada Allah. Gunakanlah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ahibbullah, cintailah Allah. Ini perintah dari Rasulullah, cintai Allah. Ya. Cintai Allah, 5, karena sesuatu yang dukung yang telah Allah berikan. Yang Allah berikan kepada kalian bihi, dengan sesuatu tersebut, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatannya. Jadi yang menyebabkan kita diwajibkan mencintai Allah karena Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Semua yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Semua yang kita miliki itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya setiap manusia mencintai Allah karena Allah sudah memberikan segalanya kepada setiap manusia. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar rumah mewah, bukan hanya sekedar fasilitas hidup yang serba mewah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat yang ada di dalam anggota badan kita, itu semuanya merupakan pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah. Kita bisa melihat ini merupakan kenikmatan dari Allah. Ya, kita bisa melihat karena ini merupakan pemberian dari Allah. Nikmat, bisa melihat itu nikmat. Bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar dengan mata kita. Bisa membedakan mana makanan dan mana yang bukan makanan. Bisa membedakan mana warna biru dan mana warna merah. Nikmat punya mata. Jalan dah harus repot-repot. Kita bisa mengendarai mobil, mengendarai motor, berjalan dengan bebas dengan mata kita. Apakah itu bukan nikmat? Nikmat luar biasa. Ya. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang ada di dalam anggota badan itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu kenikmatan, nikmat mata. Ya. Kemudian di dalam nikmat mata Allah masih menyelipkan kenikmatan yang lain. Ini punya mata terus bisa melihat, itu nikmat. Kemudian disempurnakan kenikmatan itu sama Allah Subhanahu wa taala dengan bisanya berkedip, itu nikmat dari Allah. Benar? Bisanya berkedip itu nikmat dari Allah. Punya mata bisa melihat, kemudian disempurnakan bisa berkedip. Bisa melek, bisa bisa melek, bisa merem gitu. Coba membolong terus. Nikmat. Ya. Allah berikan mata kepada kita tapi nggak bisa ngicep. Ya terus. Nikmat? Tidak nikmat. Kenikmatan yang ada di dalam mata itu bukan hanya satu, bukan hanya adanya mata dan bukan hanya bisanya melihat, tetapi gerakan yang Allah berikan. Kita mau ngicep, mau tidur, mau merem, bebas. Ya. Kurang apa Allah berikan kepada kita? Ya, itu kenikmatan mata itu. Kemudian kenikmatan telinga. Adanya telinga, pantas kan orang adanya telinga. Coba kalau orang mukanya nggak ada telinganya, pantas nggak kelihatannya? Ada yang kurang. Kurang orang kelihatan di mukanya nggak ada telinganya. Kurang pantas, kurang sempurna. Nikmat adanya mata. Kemudian setelah diberi kenikmatan adanya telinga, pamantas muka sebagai pemantas saja itu merupakan sudah kenikmatan. Kemudian Allah sempurnakan adanya telinga, kemudian bisa mendengar. Ayo kan? Ya, kalau seandainya cuman adanya telinga tetapi tidak bisa mendengar, kan kurang sempurna juga. Disempurnakan oleh Allah, bisa mendengar. Kita bisa ngaji, kita bisa belajar karena adanya telinga. Ya, kita bisa ngalogat, ngartikeun hadis,
Karena adanya telinga. Coba kalau telinga kita nggak dengar, Ustaz ngomong apa nggak tahu dia, kecuali pakai isyarat. Lalu kalau Ustaznya punya bisa bahasa isyarat, Ustaznya nggak bisa. Nah, karena harus ada kumpulan khusus bagi orang-orang yang tidak bisa mendengar. Jadi kita mah sudah nikmat. Terus kesan, luar biasa dan masya Allah. Ajib ini kita punya telinga itu, punyanya adanya telinga di muka kita atau di wajah kita sudah pemantas. Kemudian disempurnakan lagi dengan bisa mendengar. Apalagi banyak seperti lisan, mulut kita bisa berbicara, kita bisa mengucapkan apa yang kita inginkan, bebas. Kita mengeluarkan kalimat, bebas, bisa. Kemudian tangan, ini merupakan kenikmatan dari Allah. Kaki merupakan kenikmatan dari Allah. Kita mencari kenikmatan yang mana lagi? Kita nunggu nikmat apa lagi yang sehingga dengan kenikmatan itu kita mau beribadah? Nunggu kenikmatan apa? Kenikmatan yang sudah Allah berikan ini nggak dianggap nikmat. Kalau gitu repot orang. Nunggu nikmat, rezeki yang banyak, mobil mewah, rumah mewah, harta berlimpah, nunggu itu baru kita mau beribadah. Wah, repot kalau gitu. Kalau gitu caranya repot. Gunakan dulu kenikmatan yang Allah berikan sekarang ini. Kita hidup nih kita hidup ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Makanya kata Rasulullah, ahibbullah, cintai Allah, lima, karena sesuatu yang hukum yang Allah berikan diminiami dari kenikmatan-kenikmatannya. Kesimpulannya, gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah itu. Mata nikmat, gunakan untuk beribadah. Gimana caranya menggunakan mata untuk beribadah? Sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca hadis. Analoga, belajar. Ini kita ini sekarang sedang menikmati, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Sekarang ini apa yang Allah berikan? Telinga. Sekarang kita sedang menggunakannya untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Dengan telinga kita sekarang sedang mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Dengan telinga sekarang kita sedang menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Dengan telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan atau belajar. Dengan mata kita gunakan untuk melihat hadis sehingga kita bisa menulis makna-makna yang ada di dalam hadis. Inilah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan mata kita untuk beribadah. Jadi jangan nunggu kenikmatan yang lainnya. Nikmat yang ada dulu syukuri, baru nanti Allah akan memberikan kenikmatan yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya kami akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Nikmat yang ada disyukuri dulu. Kalau nikmat yang kecil aja tidak disyukuri, apalagi nikmat yang besar, kan gitu nanti. Jadi nikmat yang ada, hidup ini nikmat, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri ya, pemberian-pemberian Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dengan apa? Gunakan semua kenikmatan. Maksimalkan semua kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah. Mata kita gunakan untuk beribadah, jangan digunakan untuk maksiat mata. Ya. Gimana maksiat dengan mata? Oh, banyak maksiat dengan mata. Banyak maksiat dengan mata. Melihat aurat, ya. Melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat. Jadi kenikmatan Allah beri nikmat. Ini nikmat. Digunakan untuk beribadah, pantas dah? Pantas. Pantas dah? Nikmat ini dari Allah digunakan sama kita untuk beribadah. Ngaji Al-Quran, pantas. Masuk akal lah. Nikmat kemudian kita balas dengan ibadah. Allah berikan mata, nikmat, malah kita gunakan untuk maksiat. Pantas tak? Nggak pantas. Tentu ingin lah mencek bahasa orang, tentu ingin. Sakumaha bageurna Allah, orang malah tentu ingin. Itu gak kayak. Justru kenikmatan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, justru malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untung Allah Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun. Berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali mata kita gunakan untuk bermaksiat. Suka Allah nyabut mata kita? Tidak. Tapi jangan sampai kita dicabut mata kita, kenikmatan mata kita. Kalau sudah keterlaluan, bisa-bisa dicabut itu kenikmatan. Tapi kan tidak. Jadi kalau misalkan kita memberikan sifat manusia, ya, misalkan orang ngasih baju kepada orang lain, bersama orang ini, ya, baju tersebut digunakan untuk gelap, padahal bajunya masih bagus. Digunakan untuk ngelapan kaca atau digunakan untuk ngepel.
Wah, ini bagaimana ini? Ini orang yang ngasih baju, ingin bisa. Baju itu masih bagus, masih layak dipakai, malah dipakai ngasih kenikmatan lagi, nggak mau ngasih baju lagi sama dia. Itu kan sifat manusia. Allah mah tidak. Ini mulut berapa kali kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Hah? Mulut berapa kali kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Sugan Allah bosan? Sugan Allah kapok? Allah nggak pernah kapok memberikan kita kenikmatan untuk berbicara. Tapi kita nunggu sadar, jangan keterlaluan. Takutnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah murka, nanti kenikmatan kita berbicara dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mencintai Allah, lima yabdukum bihi min ni'ami, karena sesuatu yang Allah berikan kepada kalian dari kenikmatan-kenikmatan. Kemudian anjuran yang kedua, anjuran yang pertama, anjuran untuk mencintai Allah. Disebutkan alasannya kenapa kita harus mencintai Allah. Ya pantaslah kita harus mencintai Allah karena Allah sudah memberikan segalanya buat kita. Sekarang yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah, wa ahibbuni, dan cintailah saya, kata Rasulullah. Cintailah saya, kata Rasulullah. Jadi kita ini disuruh untuk mencintai Rasulullah. Ya, bentuk cinta kita kepada Rasulullah ini sudah seperti apa? Pengorbanan kita kepada Rasulullah ini sudah sebesar apa? Ya. Wa ahibbuni, dan cintailah saya. Bihubbillah, karena Allah cinta, karena kecintaan Allah, karena Allah mencintai Rasulullah. Sudah cukup alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Allah aja mencintai Rasulullah, masa kita enggak? Harus tadi, harus. Nah gitu. Jadi Rasulullah ini menganjurkan kita untuk mencintai Allah, disebutkan alasannya makul, masuk akal. Alasan kenapa kita harus mencintai Allah, alasannya sangat masuk akal. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita sebagai umatnya mencintai Rasulullah. Alasannya apa? Alhamdulillah, karena Allah mencintai Rasulullah. Masuk akal sekali. Allah yang memiliki kita semua aja mencintai Rasulullah, kita apa? Ya, apalagi kita harus bisa lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, apa buktinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Di antaranya perbanyak sholawat, kerjakan sunnah-sunnahnya, pelajari hadis-hadisnya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sedang membuktikan kalau kita ini cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa? Ini hadisnya kita pelajari. Kalau kita nggak cinta sama Rasulullah, ngapain belajar hadis? Kita belajar hadis karena pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi kalau kita amalkan. Ya, apalagi kalau sunnah-sunnah yang lainnya kita kerjakan. Buktikan kalau kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kata-kata saja. Ya, tidak perlu kata-kata. Pembuktian. Harus buktikan kalau kita ini cinta. Wa hibbuni li hubbillahi, dan cintailah saya li hubbillahi, karena cinta Allah, karena Allah mencintai Rasulullah. Sudah cukuplah kita diharuskan mencintai Rasulullah karena Allah mencintai Rasulullah, itu sudah cukup. Jangan kita melihat pengorbanan Rasulullah, bagaimana pengorbanan Rasulullah kepada kita umat. Rasulullah menahan lapar, Rasulullah menahan siksaan atau ancaman dari kaum kafir. Ya, Rasulullah dilemparin batu sampai giginya pada patah, sampai mengeluarkan darah. Pengorbanan Rasulullah. Pengorbanan Rasulullah untuk umat. Perjuangan Rasulullah untuk umat. Kita jangan lihat ke situ. Kalau lihat ke situ, kita makin sulit untuk mencintai Rasulullah, karena pengorbanan Rasulullah ini sangat begitu banyak. Cukup karena Allah cinta sama Rasulullah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah. Kemudian anjuran yang ketiga, wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluarga saya. Ini anjuran dari Rasulullah. Anjuran dari Rasulullah ya. Harus kita pahami ya. Wa ahibbu, dan cintailah ahla baiti, keluargaku. Lihubi, karena saya cinta kepada mereka. Karena saya cinta kepada mereka. Ya. Siapa itu keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Harus kita ketahui bahwasanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hum ahlul kisah. Mereka adalah ahlul kisah. Siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Sampai detik ini keturunan mereka masih ada di alam dunia. Wajib mencintai mereka. Sebagai apa? Sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah. Ini ada orang ngaku cinta kepada Rasulullah, sama ahlul baitnya tidak cinta. Kan ngawur, ya.
menyalahi aturan yang sudah ada. Anjuran dari Rasulullah kita supaya mencintai keluarga Rasulullah. Ahlul Kisah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian kedua orang tuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ibunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian keturunan mereka seperti Sayyidina Muhammadil Baqir. Sayyidina Muhammadil Baqir mempunyai anak Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin mempunyai anak Sayyidina Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyidina Muhajirullah Ahmad bin Isa. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa mempunyai keturunan sampai Sayyidina Al-Baqiyil Muqaddam. Sayyidina Al-Baqiyil Muqaddam menurunkan keturunannya sampai kepada para habaib yang ada di alam dunia ini sekarang. Kita wajib mencintai mereka. Para habaib mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka mempunyai silsilah, mempunyai nasab yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Ini merupakan fadlun min Allah, merupakan keutamaan kenikmatan dari Allah. Allah memberikan kenikmatannya kepada orang yang dikehendaki. Jadi tidak ada alasan ya untuk untuk kita tidak mencintai keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita untuk mencintai keluarganya Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah cinta kepada mereka. Rasulullah sangat begitu cinta kepada para keluarganya. Di samping kita harus mencintai keluarganya, begitu juga kita harus mencintai para sahabatnya. Kenapa saya ungkit masalah ini? Karena ada orang yang berlebihan mencintai keluarga Rasulullah, tetapi tidak mencintai para sahabatnya. Ya, ini harus kita perhatikan. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah, kita juga cinta kepada sahabat Rasulullah. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak ada membeda-bedakan. Keluarga Rasulullah kita cintai, kita hormati. Sahabat-sahabatnya Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah, yang mengorbankan jiwa, raga, harta semuanya demi keselamatan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga harus kita cintai dan harus juga kita muliakan. Ya. Jangan sampai kalau ada orang, apabila kita mendengar ada golongan yang membenci sahabatnya Rasulullah, itu golongan yang tidak benar. Kalau misalkan mendengar, mudah-mudahan kalian tidak pernah mendengar ya. Soalnya ada golongan nanti yang menjelek-jelekan para sahabat. Itu ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar, ajaran yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Kalau misalkan ada golongan, kalian udah pernah dengar ada golongan? Ada. Jangan sampai kita terpengaruh dengan golongan-golongan tersebut. Ada juga yang sebaliknya, sahabatnya dimuliakan tetapi keluarganya tidak dicintai. Ada. Sahabatnya dimuliakan, keluarganya tidak dicintai, tidak dihormati. Begitu juga itu golongan yang tidak benar. Tetapi akidah, ajaran kita, ajaran leluhur kita, ajaran para masyayikh kita yang diajarkan kepada kita ini, yaitu kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mencintai sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nikmat. Jangan sampai kita menyimpan rasa benci kepada satu orang pun ya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita punya benci sama teman kita aja nggak boleh, apalagi kita menyimpan benci kepada sahabat Rasulullah. Ya. Atau kita menyimpan rasa benci terhadap orang-orang yang dulu pernah sejaman dengan Rasulullah, dulu pernah dekat dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah. Dan kita ini siapa? Mimpi sama Rasulullah aja belum pernah. Ya. Apalagi berkumpul, merasakan kenikmatan yang Rasulullah bawa aja kita belum pernah merasakan. Siapa kita ini? Berani-beraninya kemudian menyalahkan para sahabat dan mencaci maki para sahabat. Kita sudah punya ibadah seperti apa? Ya, repot. Golongan-golongan nggak tahu mikirnya itu dengan apa. Ya, mikirnya itu dengan otak apa dengan dengkul. Ya, orang seperti itu kok bisa? Ya, membenci, menyimpan rasa benci kepada orang yang dulu pernah makan bareng dengan Rasulullah, makan bareng satu nampan. Ya, minum bareng, berkumpul bareng dengan Rasulullah, kemudian kita sekarang benci mereka. Ya. Apalagi mereka membenci sahabat-sahabat yang mempunyai kelas, yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Mubashshiruna bil Jannah, sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi? Sayyidina Zubair bin Awam. Di antara Al-Mubashshiruna bil Jannah ada 10 orang. Dibenci sama mereka semua. Padahal mereka ini sudah mendapatkan jaminan akan dimasukkan surga. Dibenci sama kita, dibenci sama golongan seperti itu. Makanya mikirnya itu dengan apa? Ya, itu mikirnya kira-kira benar tadi. Repot. Kita menyimpan benci, udahlah. Kita menyimpan benci kepada keluarga kita, menyimpan di dalam hati rasa benci kepada saudara kita, itu sudah tidak boleh.
apalagi menyimpan benci kepada orang-orang yang dulu pernah dekat dengan Rasulullah. Ya. Jadi jangan ada dibeda-bedakan. Kita cintai Ahlul Bait, kita cintai keluarga Rasulullah, kita cintai dzurriyyahnya Rasulullah, kita cintai para habaib. Kemudian kita juga cintai, hormati dan agungkan para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka berkorban habis-habisan untuk berjuang dengan Rasulullah, memperjuangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? 3 kesimpulan di dalam hadis yang nomor 5 ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita anjuran. Pertama, cintai Allah karena Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Yang kedua, cintai Rasulullah karena Allah cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cintai keluarga Rasulullah karena Rasulullah cinta kepada mereka. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dikumpulkan atau kenal dengan para habaib, dengan para dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mempunyai guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau ini termasuk daripada dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad kita mutasil kepada Rasulullah, sanad belajar kita belajar ini, kita mempunyai sanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Maka maksimalkan kita di sini. Kita nikmat, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu di sini untuk benar-benar mujahadah, mencari ilmu, mempelajari ilmu, memahami ilmu. Itulah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi makna hadis ini ahibullah li ajli in'amihi alaikum, ya, bisunu fil ni'am wal ala'il hisiyah qat'am wa syarab. Jadi anjuran untuk mencintai Allah karena kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Baik itu hisiyah wal ma'nawiyah. Hisiyah ini seperti kenikmatan kita bisa makan, kita bisa merasakan nikmatnya makan, kita bisa merasakan nikmatnya nasi goreng. Itu nikmat dari Allah, walaupun anyep. Kata orang, ini nasi goreng enak, kita anyep, dihilangkan rasa nikmat. Nikmat itu, ya. Wasyarab, kita bisa menikmati kopi, rasanya kopi itu pahit, ya, tambah gula sedikit supaya tidak terlalu pahit. Nikmat tak? Coba kalau kata orang ini kopi enak, mantep, nggak terlalu pahit dan nggak terlalu manis, kemudian kita rasain kopi anyep, nggak ada. Mana rasa kita ini, mana? Dihilangkan oleh Allah. Nikmat nggak? Nggak nikmat. Ada sentesan? Kopi nikmat kan? Oh, nikmat luar biasa. Ya. Luar biasa pecinta kopi ini. Tapi kalau misalkan kita pecinta kopi, tiba-tiba rasa kopi itu dihilangkan sama Allah, oh udah, bubar sudah. Yang namun beli kopi, minum kopi juga minum air putih, kan sudah tidak berfungsi, ya, sudah tidak berfungsi kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan. Kita bisa membedakan mana bala-bala dan mana combro. Bisa enggak? Ya. So ayeuna bayangkeun tekudu aya jenisna. Tekudu aya jenisna, ya bala-bala combro. Tekudu geus kabayang. Lidah kita sudah tahu ini rasa bala-bala seperti ini, rasa combro seperti itu, beda. Terus enggak? Nikmat dari Allah. Nikmat apalagi yang mau kita dustakan yang Allah berikan. Wal ma'nawiyah, kemudian ma'nawiyah itu kan hisiyah, ya, yang dirasa oleh anggota badan kita. Wal ma'nawiyah, maknawi sifatnya rohani, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kal hidayah, seperti hidayah. Ini luar biasa. Kalian ada di pondok ini merupakan hidayah dari Allah, ya, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan ini merupakan qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kalian pada umur sekian bulan ini kalian harus ada di pesantren. Ini qadarullah, kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Kalau dulu pernah ngebayang waktu kita masih kecil atau waktu kita sekolah di SMP masih enak-enak main, kita kebayang nggak bisa duduk di sini? Nggak kebayang. Tiba-tiba Allah berikan ini nikmat dari Allah, hidayah, petunjuk. Semua kenikmatan ini tidak semua Allah berikan kepada hamba-hamba, tetapi Allah memilih kita, ya. Tetapi kita harus bisa memaksimalkannya, istiqomah di dalam belajar. Itu cara menikmati, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan. Tsumma ahibbu nabiyahu alaihi afdhalus salatu wassalam, ya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu, ya, karena Allah mencintai Rasulullah. Tsumma ahibbu ahla baitihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah ahabbahum bihubbillahi ta'ala lahum. Karena Rasulullah mencintai mereka, ya, bihubbillahi ta'ala lahum, begitu juga Allah mencintai para keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifadatul hadis, ya. Fawaid hadis yang ada di dalam hadis yang ini,
Yang pertama adalah wujubu mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqdimuhuma, dan mendahulukan cinta kepada Allah ala kulli mahabbatin, kepada setiap rasa cinta. Kita harus dahulukan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dahulukan cinta kepada Allah dari setiap cinta-cinta yang kita miliki. Cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua. Dahulukan dulu cinta kepada Allah. Ya. Bahwal musin bil jamil lillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang memberi kebaikan dengan kemewahan yang Allah berikan kepada kita. Wa mahabbatun lahu ma'nawiyah murattabatun ala tasawwuril kamal al mutlaq lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan hissiyah wal ma'nawiyah. Yang kedua, ifadatul hadis, ya, manfaat atau fawaid yang ada di dalam hadis ini, wujubu ikramin nabi sallallahu alaihi wasallam li anna Allah muhibbul lahu. Diwajibkan kita memuliakan nabi, mencintai nabi, menghormati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah mencintai nabi. Yang ketiga, wujubu mahabbati ali baitihi, diwajibkan mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna mahabbatana lahum tasdiqun li mahabbatina li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu merupakan kejujuran, bukti kejujuran cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, saya tidak meminta upah dari kalian. Saya tidak meminta kepada kalian upah, ya, bayaran, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian harus bisa mencintai korobah-korobahku. Kecuali kalian harus bisa benar-benar memuliakan keturunan-keturunanku atau keluarga-keluarga. Ini Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, saya tidak meminta kepada kalian alaihi ajro, bayaran." Ya, pengorbanan Rasulullah yang sebegitu besarnya kepada umatnya, kata Allah, katakanlah kepada semua umatmu, saya tidak mau dibayar apa-apa, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian harus perhatian kepada korobah Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah. Kecuali kalian harus bisa benar-benar memuliakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas di dalam Al-Qur'an, banyak anjuran-anjuran kepada kita supaya kita bisa mencintai keluarganya Rasulullah. Apalagi di dalam hadis, ya, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum lagi dari perkataan-perkataan para ulama yang benar-benar mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.